mencoba untuk mengintegrasikannya ke aplikasi info BMKG. Seperti kita banyak ketahui ya, militer punya radar, kapal punya radar. Ya. Pasti itu untuk mendeteksi objek. Ya, tetangga juga punya radar ya. Buat gosip. Halo Sobat BMKG, selamat tahun baru 2024. Semoga tahun 2024 ini membawa banyak kebaikan-kebaikan yang baru nih. Sama seperti program Weathercast, kita juga akan hadir dalam kemasan yang baru yaitu New Weathercast. Nah, di episode perdana New Weathercast kali ini kita akan membahas tentang Sidharma, tentang aplikasi Sidharma. Karena itu sudah ada bersama kita bintang tamu yang spesial banget yang punya andil besar untuk aplikasi Sidharma ini dari staf analis radar cuaca Pusat Meteorologi Publik. Ada Abdullah Ali. Halo, apa kabar Ali? Selamat tahun baru Li. Selamat tahun baru Kak Di. Semoga tahun baru ini membawa kebaikan-kebaikan baru ya buat kita Amin, semua ya amin. tentunya. Ya. Dengan cuaca yang semakin tidak menentu saat Iya. ini ya. Oke, ini belakangan ini banyak sekali terjadi cuaca-cuaca ekstrim Iya, gitu ya. Li. Kayak hujan deras, terus disertai petir, angin Iya. kencang seperti itu. Nah, di awal tadi sudah dibahas tentang aplikasi Sidharma Sidharma, nih. betul. Sebelum kita lanjut lagi nih, boleh nggak cerita sedikit apa sih itu Sidharma itu? Oke, Sidharma itu singkatan dari Sistem Integrasi Data Radar Cuaca Mandiri. Ya, jadi kita ini punya banyak radar cuaca di setiap provinsi ada, kemudian kita integrasikan jadi satu biar tampilannya sudah satu Indonesia. Dan ada satu lagi yang perlu digarisbawahi yaitu mandiri. Di situ mandiri itu kita sudah bisa membuatnya sendiri atau in-house production ya, dari pengolahan datanya, pemrosesan sampai di tangan masyarakat di HP itu kita sudah bisa melakukannya sendiri. Teknologinya kita kuasai gitu. Wes mantap. Jadi kalau kita di sini pun kita bisa ngecek kondisi cuaca di daerah lain Betul. gitu. Misalnya saya lagi mau ngecek kondisi cuaca di kampung saya nih Ya. di NTT, bisa ya Lia? Bisa, biasanya ditanyain tetangga gitu Iya, kan. suka gitu. Gimana nih? Iya kan, walaupun kita ada di Jakarta, tapi Iya. suka aja gitu ada tetangga di kampung Betul, yang iya, nanyain, kan ini tahu kita kapan BMKG hujan? kan. Kapan Iya. ini hujan dari kemarin kok nggak berhenti karena tahu kita orang BMKG. Ngeceknya di Sidharma. Oh, mantap. Ini aplikasi oke banget nih ya Ya. sebenarnya Li ya. Ya, Li, jadi bisa juga Ali ceritakan sedikit nggak sebenarnya radar ini tuh untuk apa sih? Oke, Bisa lihat radar apa ya. sih Ya, radar oke. ini? Seperti kita banyak ketahui ya, militer punya radar, kapal punya radar. Ya. Pasti itu untuk mendeteksi objek. Ya, tetangga juga punya radar ya. Oke. Iya. Nah, kalau radar cuaca berarti alat untuk mendeteksi cuaca. Iya. Lebih tepatnya hujan. Sekarang Oke. hujan di mana, intensitasnya ringan atau lebat. Nah, itu alat untuk mendeteksinya adalah radar cuaca. Oke. Bisa tahu juga nggak ini hujannya sampai kapan? Ya, itu lewat pengolahan lanjut bisa sampai seperti itu. Wah, mantap banget nih. Jadi udah nggak perlu sebenarnya kalau udah punya Sidharma ini udah nggak perlu nanya ini hujannya kapan berhenti ya Bu, begitu ya kan? Li, kalau boleh tahu berapa banyak sih radar cuaca yang ada di Indonesia saat ini? Sampai saat ini ya, yang dimiliki oleh BMKG ada 42. 42. Tersebar dari Aceh sampai Merauke. Oke. Memang distribusinya masih belum terlalu merata ya, karena kita tahu di daerah timur itu cukup sulit untuk Iya, menginstalnya. betul. Lokasinya sangat Ya. pegunungan, Pegunungan. sangat bervariasi, Ya. itu cukup sulit. Jadi di daerah Sumatera itu sudah tercover semua, Jawa sudah, Kalimantan, Sulawesi juga ada sampai Papua. Jadi saat ini sudah 42 dan kita merencanakan untuk menambah lagi. Itu Kak. Wah, jadi ini kondisi radar yang ada saat ini kurang lebih sudah bisa mengcover seluruh wilayah Indonesia begitu. Kurang lebih seperti itu, tapi di beberapa bagian di timur masih agak ada bolong-bolong dikit. Oke, perlu nambah dong nih ya. Harus sama. Balik lagi nih ke aplikasi Sidharma. Oke. Jadi gimana nih caranya mengakses aplikasi Sidharma dan mungkin kasih tahu sedikit cara ngebaca informasi-informasi yang ada di aplikasi ini. Oke, sebelum jawab itu saya agak sedikit penjelasan Kak ya.
Jadi dulu pertama kali kita buat Sidarma itu kita peruntukkan untuk forecaster atau prakirawan di BMKG. Di situ produknya lengkap, tapi kita menggunakan istilah-istilah khusus yang mungkin agak cukup sulit dipahami oleh masyarakat umum. Oh iya. Nah, berdasarkan itu, tapi setelah kita launching ternyata publik ini tertarik ini bagus banget nih bisa lihat kondisi hujan sekarang. Oke. Akhirnya kita mencoba untuk mengintegrasikannya ke aplikasi Info BMKG. Jadi sekarang mengaksesnya, tadi kita nggak ada mengakses, itu bisa langsung di aplikasi Info BMKG. Betul. Nah ini Sobat BMKG udah pada punya belum nih aplikasi Info BMKG? Jangan ngaku Sobat BMKG kalau belum download aplikasi Info BMKG, ya kan? Jadi di Info BMKG itu di pojok kiri atas ada garis 3 itu. Ya. Diklik aja, di situ. Kemudian cek radar cuaca. Informasi itu berasal dari Sidarma. Jadi pada saat klik radar cuaca dia akan mencari lokasi. Jadi misal Kak Diana sedang di Kupang. Oh itu otomatis. Jadi kalau gue bukanya dari sini otomatis muncul radar terdekat. Betul. Wah mantap kalau benar. Lagi di Kupang berarti cari radar yang terdekat. Tapi tetap dong gue bisa masih ngecek di daerah lain tetap ya. Bisa. Oke, mantap. Informasinya near real time. Near real time itu mendekati saat ini. Misal saat ini jam 4 sore gitu ya. Mungkin agak telat 10 menit sedikit atau 5 menit, tapi itu sudah mewakili kondisi cuaca saat ini di wilayah tersebut. Betul. Oke, wah mantep banget nih. Tadi udah kalau kita ke Info BMKG, terus kita klik 3 garis di pojok kiri atas, terus kita pilih radar cuaca. Nah itu muncul tuh ya citra radar kayak gitu. Gimana sih nih bacanya, Li? Oke, cara bacanya ya. Sebelumnya saya jelasin dulu nih bagian-bagiannya. Yang kiri atas ada warna-warni itu legenda. Oh. Jadi paling bawah itu biru sampai ungu itu legendanya. Semakin dia ungu, semakin merah, semakin ungu berarti semakin deras hujannya. Oke. Kemudian di tengah atas itu ada bisa diklik ya. Nanti kita bisa milih lokasi-lokasi. Ya coba kita lihat nih, coba. Kita lihat di Medan. Gitu Medan, ya. oke. Medan nanti kita di tampilannya akan muncul di area Medan. Di petanya bisa kita zoom in, bisa kita zoom out, kita geser-geser seperti itu. Iya. Kemudian di bawah itu ada keterangannya, ada keterangan tanggal, berarti kondisi jam tersebut. Oke. Nah di bawahnya lagi itu ada klik play, tombol play itu. Kalau diklik nanti dia akan memunculkan animasi. Animasi ini cara membacanya dia tuh bergeraknya kemana? Apakah ke utara? Apakah tetap di area kita atau ke selatan? Nah, kita membacanya di situ. Jadi yang warna-warni itu hujannya. Betul. Terus kalau diklik animasi itu bergeraknya kemana ya? Betul. Jadi bisa tahu nih, oh ini hujannya dari sini bergerak ke sini gitu. Oke. Nah, ada lagi nih yang penting informasi di kanan atas ada tombol I itu. Iya. Diklik. Nah, nanti di sini ada ininya nih keterangannya. Iya. Jadi dari legendanya tadi biru sampai hijau tua itu berawan sampai hujan ringan. Kemudian kuning sampai orange 35 sampai 40 hujan sedang. Orange tua sampai merah itu hujan lebat. Merah tua sampai ungu hujan sangat lebat. Jadi kita tinggal lihat nih, kita back dulu. Kita lihat cari posisi kita itu yang warna biru. Ya, karena saya di Jakarta, saya kembalikan Jakarta ya. Oke. Jakarta. Jadi di lokasi kita cek nih warnanya apa. Kalau misal dia hijau, ya berarti masih hujan ringan nih. Gitu. Atau berawan bisa ya. Berawan bisa. Kalau udah dia merah merona, kita stay dulu lah. Karena itu pasti akan cuaca buruk. Bisa itu. Hujan es gitu ya? Bisa juga. Ya, bisa mendetik sampai hujan es. Kemudian kita kalau mau lihat prediksinya gimana? Pertama kalau di informasi ini, informasi info BMKG, kita bisa play aja apakah dia bergeraknya cepat atau lambat atau stay di tempat kita. Iya. Nah, bedanya kalau yang di Sidarma itu ada prediksi 3 jam ke depan. Kan tadi saya sudah sampaikan ya, awalnya kan itu untuk forecaster. Jadi kita kasih produk yang lengkap. Jadi di situ di Sidarma itu ada prediksi hingga 3 jam ke depan. Tapi nanti juga kita akan propose ke developernya Info BMKG ini akan juga memasukkan informasi prediksi 3 jam ke depan dari Sidarma sehingga
masyarakat bisa tahu nih, oh hujannya ini akan bertahan sampai kapan? Apakah masih 1 jam ke depan masih bertahan atau dia semakin menguat atau melemah? Gitu, luar biasa. Nadia. Ya berarti kalau yang dari aplikasi Info BMKG ini kita bisa lihat kondisi hujan saat ini dan pergerakannya. Betul. Namun untuk melihat prediksi sampai ke 3 jam ke depan kita butuh aplikasi Dharma. Ya, betul. Mudah-mudahan secepatnya ya bisa terintegrasi begitu. Jadi kita juga bisa lihat prediksi 3 jam ke depan di aplikasi Info BMKG. Karena di aplikasi Info BMKG ini bukan cuma radar cuaca, ada satelit cuaca, ada informasi iklim, gempa bumi, kualitas udara, cuaca perairan, penerbangan, semua lengkap ada di situ. Karena itu jangan ngaku sobat BMKG kalau belum punya aplikasi Info BMKG. Ya nggak udah pada punya belum nih? Nih Ali, kalau kita lihat di aplikasi Info BMKG juga ada tulisan tuh peringatan dini cuaca. Peringatan Nah dini. ini asalnya berarti dari Sidarma. Betul, dari Sidarma. Oke, itu jadi ada informasi apa aja nih yang bisa kita dapat? Area terjadi peringatan dini dan potensi meluas itu ditentukan oleh forecaster di daerah melalui data dari Sidarma. Oke. Ada juga kondisi cuaca saat ini. Kondisi cuaca. Ya, itu juga dari Sidarma. Dari dan Sidarma. data turun lainnya. Oke, ini semuanya dasarnya dari Iya, radar cuaca. Betul. Wah, luar biasa. Lah, ini aplikasi yang sangat bermanfaat tentunya apalagi pada kondisi-kondisi cuaca ekstrim seperti saat ini ya. Karena itu sekali lagi jangan lupa untuk download aplikasi Info BMKG dan bila perlu punya aplikasi Sidarma. Kita mau ucapkan terima kasih buat Ali yang sudah berkenan hadir dalam episode perdana kita ini dan kita sangat mensupport kerja keras Ali dan juga teman-teman sekalian dalam membangun aplikasi Sidarma ini. Semoga semakin berkembang, semakin maju dan bermanfaat bagi Sobat BMKG tentunya. Nah demikian Sobat BMKG obrolan kita tentang aplikasi Sidarma dan Info BMKG. Semoga obrolan ini bermanfaat dalam menunjang aktivitas sobat sekalian terutama dalam kondisi cuaca ekstrim seperti saat ini agar sobat terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.